Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang Wahyuningsih. Dan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca koma. Yuk langsung saja kita simak. Menurut KBBI, koma adalah tanda baca yang dipakai untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian. Memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi dalam kalimat, dan sebagainya. Ini adalah bagan penggunaan tanda baca. Bisa kita lihat, tanda baca koma digunakan sebagai penjeda dalam suatu kalimat. Tanda baca koma ditulis dengan spasi, yaitu setelah spasi. Contohnya 1, kemudian spasi, 2, kemudian spasi, dan 3 titik. Jadi koma dulu baru spasi. Sekarang lanjut ke pemakaian tanda baca koma beserta contohnya. Yang pertama, untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Contohnya, untuk memerinci ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk, seperti yang contoh tadi. Kedua, digunakan sebelum kata hubung pertentangan. Contohnya, saya mau, tetapi kamu tidak. Nah, pada kalimat ini ada pertentangan. Ketiga, untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Nah, induk kalimatnya ini adalah kata saya akan datang. Kemudian, kalau diundang ini adalah anak kalimatnya. Jadi, kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus ada koma. Biar komanya tidak ada bagaimana? Berarti induk kalimatnya harus di depan. Contoh, saya akan datang kalau diundang. Nah, kalau seperti ini berarti tidak membutuhkan koma. Keempat, untuk memisahkan penghubung antar kalimat. Contoh penghubung antar kalimat ini kata jadi. Contohnya, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. 5. Memisahkan keterangan pada awal kalimat. Contoh, atas perhatian saudara, ini diberi koma, kami ucapkan terima kasih. Keenam, untuk memisahkan keterangan tambahan atau disebut aposisi. Contoh, Soekarno, Presiden pertama RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Tambahannya atau oposisinya adalah kata Presiden pertama RI. Jadi tambahan itu perlu diberi koma sebelum dan sesudahnya. Ingat, tanda koma itu melekat pada kata di depannya. Yang ketujuh, untuk memisahkan petikan langsung. Ini catatan, tidak dipakai jika sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Contoh, petik 2, kita harus berbagi, petik tutup, kata nenek saya, titik. Ini, misalnya dalam kalimat petikan itu kok ada tanda tanya atau tanda seru, berarti tidak menggunakan koma. Berarti kalimat itu merupakan kalimat tanya atau kalimat seru. Tetapi kalau hanya kalimat pernyataan, berarti perlu menggunakan koma. 8. Untuk memisahkan kata seru dan sapaan. Seperti yang kita pelajari kemarin, kalau kata sapaan itu harus menggunakan huruf kapital. Contoh, oh begitu, dia baik sekali, Bu. Nah, untuk memisahkan kata sapaan di depannya Bu, ini perlu ada koma. Ingat, kata Bu adalah sapaan, makanya menggunakan huruf kapital. 9. Untuk memisahkan A. Nama dan alamat, B. Bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, D. Nama orang dan gelar akademis, serta E. Bilangan bulat dan angka desimal. Contoh, untuk nama dan alamat, Saudara Abdullah, Jakarta, ini adalah alamatnya, 13130, ini adalah kode pos. Jadi masuk ke alamat. Contoh yang kedua, Universitas Ali, Jalan Burung 6, Jakarta. Ini untuk memisahkan alamat. Jadi setiap bagian alamat itu diberi koma. Contoh, Kelurahan Karangsari,
Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Nah, jadi setiap bagian itu harus diberi koma. Contoh yang ketiga, Jakarta, 17 Agustus 1945. Ini untuk memisahkan tempat dan tanggal. Contoh yang keempat, Nyonya Siti M.S.Sh. Ini digunakan untuk memisahkan nama orang dan gelar akademis. Jadi Siti M.S. ini adalah namanya. Jadi setelah nama harus diberi koma. Kemudian setelah gelar yang pertama itu juga diberi koma. S.H. koma. Baru M.H. Jadi kalau gelarnya double itu perlu diberi koma. Contoh yang terakhir, 27,3 kg. Ini untuk memisahkan berat. Jadi ada koma-komanya, tidak perlu pakai spasi khusus yang ini. Kemudian ada lagi 500,50 rupiah. Ini untuk memisahkan angka desimal, jadi juga perlu koma, tetapi tidak perlu spasi. Ini Bu Endang beri contoh sebagai latihan soal. Siapa yang mendapatkan nilai 100, Pak? Tanda baca yang salah dalam kalimat di atas adalah A. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda tanya. B. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda titik. C. Tanda titik dan tanda penanya. D. Tanda tanya di akhir kalimat. Coba menurut kalian jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Tanda petik 2 di awal ini dihilangkan, kemudian tanda titik setelah kata 100 itu diganti dengan koma. Dan itulah materi kita hari ini tentang penggunaan tanda baca koma. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.